Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, ini yang mau kita bacakan adalah ada beberapa keluhan yang terjadi di sini, kebiasaan dari teman-teman semuanya ya, karena kesulitan dalam menerima tekanan dan ancaman dari debt collector, apalagi ini khusus untuk mahasiswi ya, khusus Anda yang masih belajar sampai detik ini, yang belum ada penghasilan dan habis itu terjebak juga di dunia pinjol. Dan begitu juga enggak juga dikhususkan juga untuk ini ya, untuk pelajar ya, tapi semuanya deh Anda terjebak di pinjol. Dan saya rasa juga ancaman-ancaman seperti ini juga masih berlanjut dan bergulir terhadap diri Anda. Dan apa sebenarnya yang harus Anda lakukan di tengah situasi yang seperti ini? Nanti saya munculkan ancamannya itu yang seperti apa, tekanannya yang seperti apa, dan bagaimana seharusnya kita menghadapi dari sesi pinjol legal ini. Tapi sebelumnya buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan dari Anda, channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi. Silahkan. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung channel ini ya. Dan teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp juga boleh, silahkan diklik tombol gabung yang ada di bawah nama channel ya. Oke, ini ada curhatan, kita bacakan dulu di sini. Halo Bang, saya seorang mahasiswa semester 5. Bang, saya bingung harus apa, tagihan saya bentar lagi sudah harus dibayar. Saya takut sekali kalau saya galbay, DC datang ke rumah. Jujur saya tidak cerita sama orang tua saya tentang ini. Saya berusaha sebisa mungkin untuk bisa sendiri, tapi sekarang saya bingung harus apa, sedangkan uang saya belum cukup. Kalaupun saya cerita itu nambah beban mama saya, karena begitu ya, karena ayah tidak bekerja namun selalu dekatin cewek-cewek yang lebih fatal. Sekarang barang yang saya mau kasih orang malah dikasih cewek itu, sedangkan saya tidak dipikirkan. Oh, ini pribadi banget ya, masalahnya pribadi banget ini. Oke, habis itu kita potong aja di sini ya. Bang, gimana ya Bang, saya bingung karena beneran takut ada yang datang ke rumah. Orang tua saya tidak tahu kalau saya minjam begini Bang. Bang, boleh bantu saya? Oke, ini buat teman-teman yang lainnya, saya rasa juga ini adalah mewakili dari semua teman-teman ya, terutama yang menakuti diri soal DC datang ke rumah. Itu di awal saya nggak jadi tampilin. Awalnya saya mau tampilin, tapi ceritanya kurang bagus lah ya menurut saya, karena itu lebih ke ranah pribadi soal keluarga dia. Ya, oke, kita ambilnya yang kita munculkan soal ancamannya saja. Oke, di sini. Selamat pagi yang terhormat Bapak atau Ibu. Jadwal pengambilan dana ke rumah, tagihan SPayLater, pinjam dengan berkas dan kelengkapan. Surat blacklist slik OJK, surat jalan kolektor, lampiran surat fotokopi KTP dan foto selfie. Pelaksanaan tanggal 15 September 2023 sampai 20 September 2023. Note 1, siapkan materai 10.000. 2, silahkan stay di rumah sesuai alamat KTP. 3, akan dikoordinasikan dengan RT atau RW setempat. 4, siapkan dana lunas tanpa banyak alasan dan drama. Pembayaran dana secara transfer ditunggu hari ini, make jam 9 malam. Oke, Anda fokusnya di kalimat paling bawah karena mereka mencoba. Ya, kalimat yang paling atas itu hanya membuat kerumitan dalam pemikiran Anda. Mereka mencoba mengendalikan pemikiran Anda dari jarak jauh. Kalau fakta yang bisa mereka lakukan ini, pembayaran dana secara transfer ditunggu hari ini, make jam 9 malam. Ya, jadi paling akhir itu jam 9 malam. Soal dia data surat blacklist OJK, surat jalan kolektor, lampiran surat fotokopi, ini Anda nggak perlu pikirkan, karena ini gimmick yang selalu diciptakan oleh debt collector. Dan habis itu, sebenarnya yang mau saya tekankan di sini buat teman-teman semuanya, yang paling pertama Anda bisa fokus di sebelah sini, ya.
Bang, bagaimana bang? Saya bingung karena beneran takut ada yang datang ke rumah. Oke. Kebingungan inilah yang menjadi sumber permasalahan yang terjadi hari ini. Kalau Anda selalu bertanya dalam diri Anda, resiko apa yang paling terberat di tengah situasi kita telat bayar dan gagal bayar? Resiko yang paling terberat adalah pemikiran Anda sendiri. Rasa takut dan kebingungan. Ya, kenapa? Karena Anda sedang menyembunyikan dari orang sekitar Anda. Ya, padahal supportan yang paling utama itu harus lahir dari orang terdekat kita. Ya, sementara beban hidup Anda adalah Anda mencoba menutupi ini dari orang terdekat, dari suami, dari istri, dari orang tua, pokoknya orang yang paling dekat dengan Anda. Ini akan menjadi beban berat bagi diri Anda. Ya, masalah sekecil apapun, kalau ada satu kebohongan dan Anda pendam sendiri, itu akan terasa berat. Tapi masalah sebesar apapun Anda mampu terbuka dan meminta pendapat kepada orang sekitar Anda, itu akan terasa ringan. Ya, kalau Anda bilangin ini akan menjadi beban bagi keluarga, kalau Anda sudah tahu sejak awal ini akan menjadi beban keluarga, kenapa masih Anda lakukan? Ya, Anda menjawab di sana, saya butuh uang bang, oke. Ya, Anda membutuhkan uang tersebut karena ketidakmampuan dari keluarga untuk memenuhi kebutuhan itu. Ya, asalkan uang yang Anda ambil itu untuk kebutuhan yang positif, bukan kebutuhan yang negatif. Anda berhutang untuk benar-benar memenuhi kebutuhan hidup Anda, bukan soal keinginan hidup Anda. Ya, cari momen-momen tertentu, ceritakan sama orang tua. Kita menceritakan bukan berarti kita meminta orang tua untuk melakukan pembayaran, tidak. Ya, karena kita tahu keterbatasan kemampuan dari orang tua kita. Tapi minimal kita memberitahu segala unek-unek yang terjadi di dalam pemikiran kita. Ya, dengan kita menjelaskan secara rinci, saya rasa orang tua manapun tetap akan mensupport anaknya dan dia akan berusaha untuk melindungi anaknya. Ya, jadi Anda nggak usah baper sendiri dengan drama dalam hidup Anda. Begitu juga buat teman-teman semuanya. Anda yang selalu mengawasi kapan DC datang ke rumah, telat berapa lama DC datang ke rumah, daerah mana yang akan dikunjungi, ini hanya sebatas hal kecil dalam hidup Anda. Ketidakmampuan Anda terbuka dan jujur dengan keadaan yang Anda alami hari ini. Itu aja PR-nya, yang lain nggak ada PR-nya. Ya, makanya saya sarankan buat teman-teman semuanya, cari momen-momen tertentu untuk Anda berbagi dengan keluarga. Ya, karena supportan yang sebenarnya itu lahir dari orang sekitar kita. Ya, ini buat teman-teman. Pokoknya faktanya tidak seburuk yang Anda bayangkan. Misalnya Anda sedang membayangkan, kalau saya bercerita sama keluarga yang ada saya diusir. Fakta pemikiran bahwa Anda akan diusir ini tidak seburuk yang akan Anda bayangkan yang terjadi ketika Anda. Kalau seperti ini kan sudah rumit. Dia membilangin, orang tua saya tidak tahu kalau saya minjam begini bang. Ya, padahal kalau orang tua Anda tahu pun dia belum tentu juga akan marah seperti bayangan dalam diri Anda. Tapi karena rasa bersalah tadi, rasa ketakutan sudah lebih dulu menguasai diri Anda, sehingga drama itu bermunculan. Ya, saya pengen buat teman-teman semuanya, untuk orang sekitar Anda, supaya tidak terjadi lagi beban berat dalam hidup Anda, supaya Anda tidak memikirkan lagi kapan DC datang ke rumah, apakah dikunjungi, surat ini mewakili DC katanya mau datang, hubungi RT dan RW. Saya rasa cari momen-momen tertentu untuk Anda berbagi dengan keluarga Anda, orang yang paling dekat dengan hidup Anda. Dengan begitu Anda akan mendapatkan supportan mental yang jauh lebih luar biasa daripada Anda nonton video ini. Ya, karena tidak ada orang yang bisa menjawab pertanyaan Anda kapan DC datang ke rumah. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Kita tidak sedang ngurusi mau DC datang ke rumah, mau tidak. Yang penting yang kita urusi adalah Anda tidak mampu bayar, Anda tidak sanggup bayar, Anda jangan sampai gali lubang tutup lubang karena rasa takut yang Anda alami hari ini. Itu yang mau kita batasi. Ya, kalau ini tidak dibatasi, ini akan menjadi malapetaka nantinya buat kedepannya. Ya, orang-orang kelebihan rasa takut, dia tanpa berpikir panjang bisa terjadi gali lubang tutup lubang. Orang-orang kalau sudah kelebihan takut bisa menjual aset-aset yang ada. Ini akan berdampak buruk terhadap hidup Anda ke depannya. Ya, sudah banyak korban yang berjatuhan gara-gara rasa takut mereka karena ketidakmampuan mereka membayar pinjol. Ya, jadi saya berharap buat teman-teman semuanya, DC datang ke rumah nggak mencabut nyawa Anda kok. Ya, dia cuma menagih hutang. Kalau Anda sampaikan tidak mampu bayar, dia juga akan pergi.
ya, karena ada resiko yang akan diterapkan oleh perusahaannya. Tapi Anda jangan terlalu besar-besarkan hal ini, ya. Jadi kalau soal seperti chatan yang disampaikan ini saja, surat blacklist leak OJK, surat jalan kolektor, lampiran surat fotokopi KTP, dan foto selfie, ini nggak ada masalah, ya. Nggak ada juga yang berpengaruh dalam hidup itu. Cuman kita aja yang terlalu mendramatiskan. Itu buat teman-teman semuanya, dimanapun Anda gagal bayar, dimanapun Anda telat bayar, tolong kuasai rasa takut Anda, kendalikan rasa takut Anda. Sumber ketakutan ini apa sebenarnya? Kalau saya melihat yang teman-teman takutkan adalah teman-teman tidak mampu jujur dengan orang sekitar. Cari waktu-waktu yang tepat, coba berbagi dengan keluarga Anda, coba bercerita dengan keluarga Anda, dan Anda rasakan ketenangannya nanti. Faktanya, Anda ingat satu hal, faktanya tidak seburuk yang Anda bayangkan. Kalau Anda membayangkan ketika jujur keluarga akan mengusir kita, keluarga akan marah dan segala macam, kita buktikan faktanya nanti apakah faktanya seperti itu atau tidak. Karena pemikiran manusia ini adalah pemikiran yang sangat kejam di tengah situasi panik dan stres yang mereka hadapi. Ya, makanya kalau Anda mau aman, mau tenang, kendalikan rasa takut Anda, coba berbagi dengan orang sekitar Anda. Apapun pinjolnya yang sedang Anda telat bayar dan gagal bayar, insya Allah itu akan aman aja. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Brody. Wassalam.